Pulihkan di dalam Yesus. Itu yang kami imani, itu yang kami mempercayai Tuhan. Engkau setia. Sebagai hidupanku. Kami dipulihkan di dalam-Mu. Kami dimenangkan karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terima saat ini. Engkau baik. Shadalabaya, lalabaya, se. Shadalalalalalalabaya, karalalalalalalabaya, shadalalalalalalabarabarabarabarabara. Shadalalalalalabakarabaya, shakalalalalalalaba. Kau yang menebus setiap kami. Kau yang maha hidup ini Tuhan. Makasih. Kami jadi baru. Hanya Kau Tuhan. Kami jadi sembuh karena Kau. Terima kasih. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Katakan ku percaya. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami alami saat ini Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah umat-Mu. Saat ini kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Kami mengalami yang terbaik dari Tuhan. Angkat suara Roh-Mu kita. menjamah, Roh-Mu menguatkan setiap kami yang lemah, setiap kami yang sakit. Kami disembuhkan, kami dimenangkan. Oh, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ada angkat tangan dan kita berseru bersama-sama. Ku berseru, Panggil namanya. Yesus, Yesus, sahabatku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku
lebih menyembah. Kami berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari ambil waktu sejenak saat ini. Nyatakan seruan doamu kepada Tuhan. Dia tidak hanya mendengar, tapi Dia Tuhan yang menjawab seruan doamu. Saat tangan kami terangkat, Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong setiap kami. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menguatkan hati kami kembali. Kami mau belajar menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan semua perkara kami, meletakkan semua beban kami di bawah kaki-Mu. Dengan hati yang percaya, dengan mulut kami mengaku, kami berseru di dalam nama Yesus yang menyelamatkan. Nama Yesus yang menyembuhkan. Nama Yesus yang memulihkan. Hanya Yesus Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Shekara bara 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 bara. Shekara la la baya la la baya shekara la. Saru Yesus, Panggil nama-Mu. Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Oh, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Mari panggil nama-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkara kami Tuhan, segala perkara
Yesus. Saat kami berseru, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menguatkan setiap hati. Masih ada Tuhan, masih ada pengharapan saudara. Yes. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Sama-sama katakan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Kita masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kami mau tetap beriman. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Makasih Tuhan. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Kita masih punya Tuhan yang mendengarkan doa kita dan menjawab doa kita dan juga memberi pertolongan buat semua kita di malam hari ini. Yang percaya katakan amin ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita. Malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Oke, akan berdoa terlebih dahulu ya untuk firman Tuhan sebelum firman akan disampaikan ya. Oke, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Ong Gyo Kim dari kota Sidoarjo ya. Ya, apakah Ibu Ong ada di sana? Ya. Ya, oke, silakan Bu Ong Gyo Kim. Selamat datang Bu Bace dan Pak Frans Angki ya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu petang malam hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada malam ini ya Tuhan. Oh Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Mujizat-Mu ya Tuhan, Kau nyatakan buat kami anak-anak-Mu ya Tuhan malam ini. Dan kami juga Tuhan percaya ya Tuhan, firman-Mu Tuhan ya dan amin. Dan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu malam ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu Tuhan tertanam di dalam hati kami yang paling dalam. Ya, Dan Yesus. kami akan melakukan Tuhan. Oh Tuhan, Engkau kuduskan, sucikanlah Tuhan hati dan pikiran kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh berlayak dan berkenan di hadapan-Mu.
dan urapi Pastor John ya Tuhan. Oh dengan hikmat marifat yang daripada Engkau. Biarlah Tuhan Engkau berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Ya, Dan Yesus. kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami berdoanya di dalam nama kami alaskan doa ini Tuhan. Hanya di dalam nama satu nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Bu Ong Gyo Kim untuk doa yang sangat indah sudah menaikkan ya. Oke, selamat datang buat teman-teman semua, Ibu Lince, dan juga untuk Pak Hendro ya, yang sudah bersama kita. Oke, Bu Yeti, masih tetap di Cisarua Bu Yeti ya? Masih, ini lagi syuting di bawah. Oke, praise God. Kita doakan semua dilancarkan ya untuk acara syutingnya, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Karena kita punya Tuhan ya, yang mendengar doa, yang menjawab doa, dan juga yang memberi pertolongan bagi setiap kita yang percaya. Katakan amin. Amin ya. Wow, luar biasa. Oke. Saudara sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini, dan kita doakan Pak Frans Angki dalam perjalanan tiba di rumah dengan selamat ya. Oke, puji Tuhan. Ibu Beli Hugo pun sudah bersama kita di Jayapura, Papua, dan teman-teman yang ada di sekitarnya ya. Oke, mari saudara kita akan dengarkan firman Tuhan, dan malam ini, haleluya, saya ingin cek dulu, Bu Rosalin, apakah di sana signalnya aman? Aman Pak John. Oke. Maaf di macet Pak John. Oke, ya. Oke. Ya, selamat datang Pak Hendro ya. Nanti Pak Hendro setelah ini akan tampilkan beberapa yang ditampilkan ya untuk petugas-petugas yang menaikkan doa profetik dan juga yang menyampaikan pengumuman. Oke. Haleluya. Mari teman-teman sekalian, kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan malam ini, dan pada sahabat kita Ibu Rosalin dari Kota Surabaya ya. Oke, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah renungan firman Tuhan malam ini ya. Oke. Siapa percaya bahwa Tuhan sanggup berikan kita pertolongan? Yang percaya Tuhan sanggup berikan kita pertolongan, kita lambaikan tangan bagi Tuhan Yesus. Amin ya. Kalau orang lain ditolong Tuhan, engkau juga ditolong Tuhan. Haleluya. Kalau orang lain disembuhkan Tuhan, engkau juga disembuhkan Tuhan. Katakan amin. Kalau orang lain doanya didengar Tuhan, engkau juga doamu didengar Tuhan ya. Kalau orang lain diberikan jalan keluar oleh Tuhan, engkau juga akan mengalami jalan keluar dari Tuhan ya. Karena itu tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memberi pertolongan bagi setiap orang yang percaya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Waktu engkau percaya, baru disitulah mujizat Tuhan terjadi ya. Tuhan katakan kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, mungkin hari-hari ini yang engkau lihat keadaanmu sepertinya kurang enak, kurang baik, kurang menguntungkan, kurang bahagia. Kau melihat kesehatanmu, keuanganmu, ekonomimu, bisnis, karirmu, seperti tidak ada tanda-tanda yang menuju pada kebaikan. Tapi tenang aja saudaraku, asal engkau tetap setia, engkau percaya, tekun mengikut Tuhan, jeripayamu tidak akan pernah sia-sia ya. Kemarin kita sudah dengarkan kesaksian dari Ibu Yeti dan Ibu Maibel ya. Bagaimana mereka bersaksi ketika mereka ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saudaraku ya, memang lewat proses ya. Banyak yang terjadi saudaraku. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin ya. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan pembuat mujizat. Bilang amin. Dokter tidak bisa menyembuhkan penyakitmu, Tuhan bisa menyembuhkan penyakitmu. Obat yang dianggap mujarab tidak bisa menyembuhkan penyakitmu, Tuhan bisa menyembuhkan penyakitmu. Selama engkau percaya, engkau masih punya pengharapan. Selama engkau percaya, engkau masih punya pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin ya. Jangan ada yang susah, jangan ada yang takut. Malam ini percaya saja ya. Percaya saja, mujizat pasti terjadi. Amin ya. Oke, haleluya. Praise God. Oke, kita akan sama-sama lihat firman Tuhan malam hari ini. Oleh anugerah Tuhan kita sudah tiba di serial yang ke-432 ya. Dalam sorotan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam
kasih ya, ini dalam kasih dan karunia Roh Kudus. Ada dua hal yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, saudaraku ya. Kemuliaan Allah dalam kasih dan karunia Roh Kudus. Katakan amin ya. Mari kita tanya sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kasih dan karunia Roh Kudus? Apa jawabannya? Ada, pasti ada. Pasti ada. Wow, luar biasa ya. Saudara-saudara makin memahami, makin mengerti ya tentang rahasia ini. Lalu bagaimana kalau ternyata itu bukan kasih dan karunia Roh Kudus? Apakah kemuliaan Allah ada di dalamnya? Jelas tidak ada. Sudah pasti tidak ada ya, saudara-saudara sekalian. Nah, untuk itu kita akan lihat saudara satu ayat firman Tuhan sebagai nats Alkitab kita ya. Oke. Kita akan lihat dulu, saudaraku, ini ayatnya saya akan ambil ya, dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ya. Untuk kita akan lihat sama-sama, kita akan mempelajari. Oke, mungkin Ibu Rosalin bisa memperdengarkan ya, 1 Korintus pasal yang ke-12, untuk kita akan pelajari bersama-sama ya. Iya, bentar. Oke. Kemarin kita sudah pelajari ayat tersebut. Oke. Ya, kita bisa lihat ya. 1 Korintus. Sorry, itu 1 Korintus 14 ya. 1 Korintus 14 ayat yang ke-12. Sorry, ayat yang pertama, maaf. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Kita akan lihat ayat ini ya. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Sebagai nats pembimbing kita malam hari ini. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Atau siapa yang sudah menemukan bisa langsung memperdengarkan ayatnya ya buat kita semua. Bro sudah dapat belum? Korintus 14 ayat yang ke-1 ya. Ya, ayat 1. Oke. Ya, oke. Ya, 1 Korintus 14 ayat 1 sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Amin. Amin ya. Saudara perhatikan dalam ayat ini dikatakan apa tadi? Coba diperdengarkan sekali lagi, Bros. Ya, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Amin. Amin ya. Kejarlah apa yang kita kejar, saudaraku. Ada banyak orang mengejar uang. Ada banyak orang mengejar cuan. Betul, Bapak Ibu? Mereka dapat cuan, dapat uang. Tapi mereka kehilangan kasih ya. Yang harusnya yang mereka kejar dulu adalah kasih dulu. Kejarlah kasih itu. Amin, saudara. Ya. Kalau sudah mengejar kasih, maka saya percaya meskipun hari ini engkau dalam pergumulan, engkau dalam persoalan, hatimu akan damai, hatimu akan tenang, ya. Tapi kalau engkau hanya semata mengejar uang, harta kekayaan, bukankah boleh? Boleh. Siapa sih nggak butuh uang? Siapa sih nggak butuh harta? Siapa sih nggak butuh kekayaan? Semua orang butuh itu. Tapi itu bukan yang kita kejar, saudaraku. Yang kita kejar adalah, saudaraku ya, ini penting, saudaraku, adalah kasih, ya. Mengejar kasih itu jauh lebih baik, saudaraku. Nah, ini yang Tuhan mau kita pahami, saudaraku, di malam hari ini, saudaraku. Amin ya. Berapa banyak saudara yang malam ini mau mengejar kasih? Yang mau mengejar kasih siapa malam ini? Amin. Haleluya ya. Kejarlah kasih itu dan berusahalah untuk apa? Memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Saudara, saya percaya karunia-karunia roh ya. Ya, itu karunia-karunia roh itu adalah dari Roh Kudus, saudaraku. Jadi roh itu kan R besar, itu adalah roh Allah, roh Tuhan sendiri. Nah, hari ini kita akan sama-sama lihat, tadi nats Alkitab sudah diperdengarkan ya, saudara. Dan karena itu Tuhan mau hari ini apa yang kau kejar, pastikan kau akan mendapatkannya. Ya, orang mengejar uang, dia akan mendapatkan uang. Orang mengejar harta, dia akan mendapatkan harta. Ya, orang mengejar kasih, dia akan mendapatkan kasih. Tapi ingatlah Bapak Ibu, kemarin itu sudah bicarakan, demikianlah tinggal ketika hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih.
Dan yang lebih besar dari semuanya itu adalah apa? Kasih. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini penting ya. Kita akan sama-sama lihat malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, tentang bagian penting ini dalam hidup kita semua ya. Tadi nats Alkitab sudah diperdengarkan. Oke, kita akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kasih dan karunia Roh Kudus, saudaraku. Kasih ini juga adalah macam-macam di dalamnya diuraikan ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong ya. Kasih itu saudaraku luas sekali. Dan ini yang bicara tentang buah roh, saudaraku. Dan kemudian karunia Roh Kudus, ada karunia berbahasa roh, ada karunia menafsirkan bahasa roh, ada yang karunia untuk bernubuat, ada yang karunia untuk mengajar, karunia untuk mengadakan mujizat, memimpin, dan sebagainya. Nah, macam-macam karunia. Tetapi itu datang dari satu roh yang mengerjakan, yaitu Roh Kudus. Ya. Dan kasih itu bersumber dari Allah, saudaraku. Dan saya percaya kasih yang bersumber dari Allah itu disebut kasih agape. Ya. Kasih agape itu kasih yang benar-benar tulus, kasih yang murni, kasih yang sejati. Sementara kasih manusia itu hanya kasih yang bersifat filio, ya, kasih storge, kasih eros, kasih yang lahir dari hawa nafsu. Tapi kasih Allah itu kasih agape, ya, agapao. Itu artinya kasih yang rela berkorban, saudaraku. Nah, kasih inilah yang Tuhan tunjukkan waktu Yesus diberikan dia mati di atas kayu salib. Jadi apa yang harus kita kejar malam hari ini, Bapak Ibu sekalian? Nomor satu apa? Kita mengejar kasih dulu, ya. Baru saudara bisa mengejar yang lain-lain, ya. Karunia-karunia roh, saudara bisa mengejar hal-hal yang untuk kebutuhan kehidupanmu. Mengejar uang, mengejar harta, saudara bisa mengejar semuanya. Tapi dengar baik-baik, Bapak Ibu sekalian. Kalau engkau mengejar tanpa Tuhan, maka semuanya sia-sia, ya. Alkitab berkata dalam kitab Amsal, ada orang mengejar harta, dia pikir mendapatkan, ternyata harta itu sudah terbang berpindah ke tempat yang lain. Dia pikir mungkin di tempat yang baru, di tempat yang lain itu dia bisa mendapatkan. Dia kejar ke sana, ternyata sudah pergi lagi, pindah ke tempat lain. Jadi itu seperti burung yang punya sayap. Jadi ketika orang mau menangkap, dia sudah terbang duluan, saudaraku. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mengejar sesuatu tanpa Tuhan, maka semuanya itu akan mengalami kegagalan, akan mengalami sesuatu yang membuat dia akan kecewa. Nah, banyak orang kecewa dalam hidup ini, saudaraku. Dia lupa bahwa Tuhan yang diutamakan lebih dulu, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia mengalami jalan buntu, dia mengalami berbagai macam hambatan, mengalami berbagai macam hal-hal yang membuat dia tambah, saudaraku, mengalami kesukaran, kesulitan di situ. Nah, Tuhan sudah perintahkan kepada kita mencari kerajaan Allah dulu. Mencari kerajaan Allah dulu dan kebenarannya. Amin ya. Baru semua akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara-saudaraku, semua yang dicari oleh bangsa-bangsa, dicari oleh orang-orang berdosa, dicari oleh orang-orang di luar Tuhan, yaitu apa? Uang, kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, semua mereka kejar itu. Tapi Tuhan bilang, engkau cari dulu kerajaan Allah, cari Tuhan dulu. Waktu engkau mencari Tuhan, baru nanti semua yang dikejar bangsa-bangsa itu akan datang kepada saudara. Ya. Kemarin kita mendengarkan kesaksian Bu Yeti dan Bu Maibel ya, ketika mereka mulai ikut ibadah ini terus, baik pagi, baik siang maupun malam, saudaraku. Tuhan buat sesuatu surprise di situ ya. Dan saya berdoa malam ini Bapak Ibu sekalian yang benar-benar tekun ikut Tuhan dengan segenap hati. Engkau akan mengalami kejutan-kejutan, ada sesuatu yang surprise yang tidak pernah engkau duga sebelumnya, yang tidak pernah engkau nyangka, yang tidak pernah engkau bayangkan, yang tidak pernah engkau pikirkan. Bahkan tidak pernah engkau minta itu Tuhan sediakan bagimu. Katakan amin ya. Alkitab berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bilang kebaikan ya bagi orang yang mengasihi Tuhan. Nah, untuk itu kita akan lihat Bapak Ibu sekalian ya, kemuliaan Allah dalam kasih dan karunia Roh Kudus. Mari kita pelajari saudara-saudara di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3 ya. Kemarin singkat tadi pagi kita baru menyelesaikan 1 Korintus pasal 13 dan malam ini kita sudah masuk di 1 Korintus 14 ya. Mari semua kita memperhatikan ini dengan baik. Saudaraku, 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 3. Dari ayat-ayat ini akan membuat hati kita bahagia, membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai, membuat hati kita sejahtera, membuat hati kita penuh sukacita.
Katakan amin ya. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran, saudaraku ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti, saudaraku. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam kasih dan karunia Roh Kudus ya. Kasih ini bicara tentang bagaimana kita punya buah-buah roh ya. Kesaksian hidup, dan karunia Roh Kudus ini bicara tentang bagaimana kita punya pelayanan ya, karunia sesuatu yang benar-benar itu dibutuhkan ya. Tetapi yang terpenting adalah kejar kasih dulu ya. Mari kita lihat siapa dia orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam kasih dan karunia Roh Kudus. Karena saudaraku ada banyak sekali orang, betul dia Kristen, orang percaya dia Kristen, betul dia ada di gereja, betul mungkin dia ikut melayani, tetapi banyak sekali dari mereka yang tidak mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam kasih dan karunia Roh Kudus. Sehingga dia tidak tahu dia punya tujuan hidup ini untuk apa sebenarnya, saudara-saudara ya. Nah, mari kita lihat siapakah orang percaya mengerti rahasia ini dalam kasih dan karunia Roh Kudus. Kita lihat yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia, penting. Orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Coba pegang jidat saudara dan berkata begini, Tuhan, bukakan pikiranku supaya aku mengerti. Katakan sama-sama, 2, 3. Tuhan, bukakan pikiranku supaya aku mengerti. Ya, mengerti tentang apa? Mengerti tentang pentingnya mengejar kasih, dan kemudian dia berusaha memperoleh karunia roh. Nah, ya, roh yaitu karunia Roh Kudus. Mari kita lihat 1 Korintus 14 ayat 1. 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Amin. Amin. Saya tanya kepada saudara sekalian, penting nggak mengejar kasih itu? Penting nggak? Penting. Penting. Oh, saudara-saudaraku. Lalu kemudian usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Penting nggak? Penting. Penting juga, saudaraku. 2 hal ini penting. Yang pertama kita kejar itu kasih. Baru yang kedua kita itu, saudara-saudaraku, berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Jadi poin yang pertama di sini yang perlu kita ingat, bahwa penting kita mengerti pentingnya mengejar kasih dan karunia, memperoleh karunia-karunia roh. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi pada waktu bangun pagi-pagi, saudaraku, yang ada di benak saudara dalam pikiran itu apa? Jangan ingat yang lain dulu, ingat Tuhan dulu, ya. Amin. Ingat Santi, ingat Gusti, ya. Ingat Tuhan Yesus dulu, ya. Saudara, ingat dia, saudaraku. Yang pertama-tama engkau ingat dia waktu bangun pagi. Jangan cepat-cepat cari sandal, jangan cepat-cepat cari kopi, jangan cepat-cepat ke belakang, saudaraku, ya. Melakukan ini dan itu. Ingat Tuhan dulu, ucap syukur Tuhan, terima kasih sepanjang malam engkau sudah melindungi aku dan ternyata aku masih diberi nafas di hari yang baru ini. Ucap syukur. Dan kalau engkau bangun sebelum jam 4, saudara bisa langsung bergabung dengan ibadah kami ya, jam 4 pagi. Bapak Ibu, Alkitab berkata dalam kitab Ayub, Tuhan itu mendatangi kita pada waktu pagi, saudaraku, ya. Pada waktu pagi sementara orang pada tidur, Tuhan sudah datangi kita. Nah, saudara bisa membayangkan nggak, waktu Tuhan mendatangi orang itu di waktu pagi, ternyata dia lihat, oh, ini orang ini sudah berdoa, sudah datang sujud menyembah Tuhan. Tuhan di tangannya sedang bawa sesuatu, ya, bawa berkat, bawa apa? Bawa mujizat, bawa apa? Bawa kesembuhan, bawa apa? Bawa pertolongan, bawa apa? Bawa jawaban doa, bawa kemenangan, bawa keajaiban. Wow, waktu dia lihat aku sudah bangun menghadap dia. Dan dia datang menghampiri saudara, dia bawa itu. Amin. Tapi kalau dia datang saudara masih tidur, ya dilewati, saudaraku, ya. Dikasih kepada orang-orang yang sudah pagi-pagi mereka sudah teriak berseru kepada nama Tuhan, ya, kepada Allah mereka itu, saudaraku. Nah, kita ini punya Tuhan yang hidup. Seperti tadi pujiannya, ku berseru Yesus, Yesus. Saudara, seruan-seruan doa saudara di pagi hari itu didengar oleh Tuhan, ya. Daud berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan mendengarkan doa kita itu pada waktu pagi, ya. Saudara, kitab Ayub bilang Tuhan mendatangi kita pada waktu pagi. Nah, waktu pagi ngapain, saudaraku? Daripada saudara bingung melakukan apapun, datang hampiri Tuhan. Saudara bisa join dengan kami jam 4, ya. Berseru, dan saya rasakan bagaimana
pertolongan Tuhan itu nyata sekali bagi orang-orang mencari Tuhan ya. Ibu Yeti pun demikian ya. Dia cerita itu kita sudah dengar kesaksiannya. Oke, mari kita lihat yang kedua. Saudaraku, siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kasih dan karunia Roh Kudus? Mari kita lihat yang kedua. Setelah dia mengerti, sekarang dia memahami. Dia memahami apa, saudaraku? Dia memahami karunia bahasa roh. Itu karunia ini tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi karunia ini dia berkata-kata kepada Allah. Ya, mari kita lihat ayatnya ya. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Ya, 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Amin. Amin ya. Saudara perhatikan, orang yang mendapatkan karunia bahasa roh itu dia sedang berkata-kata kepada Allah. Karena Allah mengerti bahasa roh itu, saudaraku. Manusia tidak bisa mengerti bahasa roh itu. Jadi bahasa roh ini bukan berkata-kata kepada manusia, ya. Kalau begitu karunia apa yang berkata-kata kepada manusia? Karunia bernubuat, ya. Nanti kita lihat di ayat berikutnya. Jadi saudara-saudara terkasih Tuhan, karunia bahasa roh ini dia gunanya apa untuk diri kita pribadi? Dia gunanya ini untuk membangun diri kita sendiri. Misalnya kita sedang susah, kita sedang sedih, kita sedang takut, kita sedang kecewa, kita sedang putus asa, kita sedang hilang pengharapan, kita dalam keadaan seperti jalan buntu. Kita sudah bilang, Tuhan aku dalam keadaan begini, kita sudah ucapkan dengan kata-kata bahasa manusia, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Ambon, bahasa apapun. Kita pakai bahasa manusia, kita sudah ucapkan dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Ternyata sudah habis kata-kata kita. Nah, disitulah Tuhan ingin engkau berdoa dengan memakai bahasa roh, ya. Karena yang mengerti maksud dari bahasa roh ini adalah Tuhan sendiri, ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, karena bahasa roh ini bahasa yang merupakan karunia yang Tuhan diberikan kepada manusia. Jadi ini merupakan bahasa rahasia, ya. Kalau kita lihat zaman dulu itu waktu perang, saudaraku, seseorang itu belum ada WhatsApp, ya, belum ada Facebook. Jadi dulu itu orang mau kirim pesan kepada temannya minta bantuan atau dia ingin menyampaikan dia punya pesan-pesan tersendiri, dia pakai bahasa syarat, ya, bahasa isyarat, bahasa Morse, ya. Saudaraku, baru itu bisa temannya mengerti. Oh, ini dia sedang membutuhkan pertolongan. Jadi ini untuk mengelabui musuh, saudaraku, supaya musuh tidak mengerti bahasa itu. Nah, kita pun dengan Tuhan seperti itu, saudaraku. Waktu kita berdoa dengan memakai bahasa roh, setan gak ngerti bahasa roh ini. Dan dia tidak punya akses, dia nggak punya jalur untuk menghalangi doa-doa kita, ya. Saudaraku, tapi kalau kau berdoa memakai bahasa Indonesia, setan ngerti. Bahasa manusia, bahasa di bumi, setan tahu. Dan setan itu bisa menghalangi doa-doamu, ya. Saudara kasih Tuhan, tapi kalau kau berdoa dengan bahasa roh, itu sangat menguntungkan sekali, ya. Jadi, saudara, orang yang berdoa dengan bahasa roh itu gunanya itu hanya untuk membangun dirinya sendiri, tidak membangun jemaatnya, ya. Dan jemaat yang lain yang mungkin belum pernah mengalami pengalaman Pentakosta, saudara, mereka mungkin bingung ini bahasa apa, ya. Terkadang mereka itu memvonis bahwa ini adalah bahasa dari setan karena mereka tidak mengerti, ya. Tapi kalau kita yang sudah mengerti tentang karunia roh ini, kita tahu, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini penting. Oke. Mari kita lihat yang ketiga sekarang, saudaraku. Kita lihat yang ketiga, siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kasih dan karunia Roh Kudus. Nah, setelah dia mengerti, kemudian dia memahami, lalu yang ketiga ini naik ke tingkat yang berikutnya, yaitu dia adalah orang yang mengakui, ya, saudaraku. Nah, orang harus ngerti dulu, setelah dia ngerti baru dia paham. Waktu dia paham, baru dia mengakui. Mengakuinya bagaimana? Mengakui bahwa karunia bernubuat, ini karunia yang dipakai untuk berkata-kata kepada manusia. Ya, tujuannya apa? Karunia bernubuat untuk satu, membangun. Yang kedua, untuk menasihati. Dan yang ketiga, untuk menghibur. Ya, itu karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus ini dia bergunanya untuk membangun jemaat, ya. Misalnya pendetanya lagi berkhotbah di tengah-tengah kebaktian dan tiba-tiba Roh Kudus beritahu bahwa di sini ada orang-orang sakit yang akan disembuhkan Tuhan, dan pendeta berkata, "Saya percaya
Di dalam kebaktian ini ada orang-orang sakit yang Tuhan akan sembuhkan mereka. Dan tahukah saudara, orang-orang yang sakit waktu dengar perkataan itu, dia ngerti bahwa Tuhan itu mau menyembuhkan dia. Sehingga dia langsung respon dan dia berkata, amin, amin. Atau dia berkata, I receive. Nah, itulah karunia bernubuat, ya. Nah, tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita sedang dilatih Tuhan untuk memiliki karunia bernubuat dalam doa profetik, ya. Dan dalam doa profetik itu kita tidak mengatakan hal-hal yang suasaku masih memohon-mohon lagi, masih meminta-minta lagi. Kita tinggal deklarasikan, kita tinggal mengaminkan saja, kita tinggal memperkatakan firman, baru itu bisa dinyatakan, ya. Oke, ini ayatnya tadi sudah diperdengarkan, Bros. Ya, belum. Oke, Belum, 1 Pak John. Korintus 1 14 ayat 3. ayat 3. Ya. Ya, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Amin. Pak John, hilang. Oke, terima kasih Bros. Dikatakan tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Amin ya. Jadi kalau orang punya karunia bernubuat itu, dia berkata-kata kepada manusia. Misalnya ada orang yang susah, dia menghibur orang itu. Ada orang yang dalam keadaan jatuh, dia membangunkan kembali, dan kemudian dia bisa menasihati. Jadi karunia ini juga, ini adalah karunia Roh Kudus ya, saudaraku. Jadi yang ketiga, kita perlu mengakui bahwa karunia ini adalah datang dari Tuhan ya. Oke, sekarang kita akan lihat apakah hasilnya, saudaraku. Nah, kalau di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin memiliki karunia-karunia ini, saudara, pertama-tama engkau perlu minta kepada Tuhan. Waktu engkau minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan saudara karunia ini. Ya, Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi saudara saya, tugas kita ini melakukan 3 hal. Minta, kemudian cari, baru ketok. Itu ada tahap-tahapannya. Baru engkau akan mendapatkan. Jadi waktu engkau minta dengan kesungguhan hati, engkau minta dengan iman, engkau akan mendapatkan itu. Ya. Nah, saya lihat teman-teman ketika mereka ikut ibadah bersama kami di dalam ibadah tatap muka, dan mereka mengalami itu. Yang belum bisa bahasa roh, akhirnya bisa berbahasa roh. Yang belum bisa bernubuat, akhirnya bisa bernubuat. Ya. Dan Tuhan kasih karunia-karunia yang lain lagi. Oke, itu ya. Kita lihat hasilnya. Hasilnya apa sekarang bagi kita semua? Kita lihat yang pertama, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman. Amin ya. Ini penting, ketaatan penting. Orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia lebih apa selaku? Dia lebih berusaha untuk apa? Memperoleh karunia. Karunia apa selaku? Bernubuat, ya, saudaraku. Jadi antara karunia dengan bahasa roh ini sama-sama penting. Tapi lebih baik, saudaraku, kalau engkau memakai karunia bernubuat, ini sangat berguna sekali. Dan ini menjadi satu pelayanan yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, pelayanan nubuatan ini, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, orang yang bernubuat itu bukan karena kemauan dia, tapi orang bernubuat itu karena dorongan Roh Kudus. Orang berbicara atas nama Allah, ya. Jadi kalau tidak didorong Roh Kudus, tidak akan pernah terjadi sesuatu. Tapi kalau orang didorong Roh Kudus yang mendorong dia untuk mengatakan, itu pasti terjadi. Amin ya. Mari kita akan lihat 1 Korintus 14 ayat 1. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Amin. Karunia bernubuat, ya. Saudara terkasih Tuhan, kemarin waktu kami pulang pelayanan dari Surabaya, saudaraku ya, kami satu mobil, ada Bu Yeti, ada Bu Andri, ada Bu Nina, Bu Sinta, kami satu mobil. Jadi sambil saya nyetir mobil, saya ajak mereka, kita doa, saudaraku, kita berdoa, dan saya bilang, ayo kita belajar melatih karunia bernubuat, ya. Jadi saya latih mereka. Jadi misalnya yang sederhana, saya bilang gini, katakan seperti ini, akan terjadi kesembuhan, akan terjadi kemenangan, akan terjadi pertolongan Tuhan. Jadi kita ucapkan kata-kata itu, sesuatu yang akan terjadi, kita ucapkan itu. Akan ada lawatan Tuhan. Bapak Ibu, itu dengan sendirinya kalau kita melatih diri kita, itu karunia itu akan terlatih dengan baik, ya.
Seringkali ada orang sudah punya karunia ini, tapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya, ya, sehingga dia tidak bisa berkembang karunia ini. Atau mungkin dia tidak berada pada seorang yang punya mentor yang benar untuk membimbing dia, sehingga dia juga bingung, akhirnya karunia itu berhenti. Tapi kalau kita ada pada orang yang punya kapasitas membimbing kita, wow, karunia kita akan menjadi maksimal, ya. Makanya bersyukur Bapak Ibu, lewat doa-doa profetik itu kita sedang melatih karunia kita bernubuat, ya, sehingga semua kita yang mendengarkan doa yang dinaikkan, doa profetik itu kita sama-sama meresponi, kita mengaminkan dengan kita berkata, I receive. Dan itu sungguh-sungguh terjadi, saudaraku. Amin. Wow, luar biasa, ya. Oke, kita lihat yang kedua sekarang, hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, taat ya, saudaraku. Apa yang terjadi? Dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bilang rahasia. Kalau rahasia itu tidak semua orang yang tahu. Yang tahu itu hanya orang yang kepadanya dia maksudkan, yaitu Tuhan Allah, ya. Tuhan mengerti bahasa-bahasa rahasia itu. Setan pun nggak tahu, saudaraku. Mari kita lihat ya di dalam 1 Korintus 14 ayat 12 ya. Jadi orang percaya taat pada firman, dia mengucapkan hal-hal rahasia ya dengan bahasa roh. Jadi orang berbahasa roh itu dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Oke, silakan Bro Salim bisa memperdengarkan ayat ini. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Silakan mic bisa dibuka. Iya. Oke. Bentar belum muncul Pak John. Ya, mungkin masalah signal di sana ya. Oke. Ya tadi barusan putus. Oke. Ya. Baik, saya ini ya, saya bantu ya. Atau Ibu Weli mau bantu dari Jayapura, Papua? Ya, silakan. Sudah bisa muncul, Bros? Belum. Belum. Oke, silakan Bu Weli. Ya. Bisa betul. Oke. Ya. Silakan. Pertama Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Amin. Amin ya. Allah sangat mengerti bahasa roh ini, bahasa yang rahasia. Nah, saya masih ingat suatu hari, ketika pada waktu itu ya, adik dari mama saya, adik bungsu ya, kita panggil I, ya, itu dia punya tante. Jadi pada waktu dia sakit, dia punya ini ingin membantu dia untuk menyembuhkan penyakitnya dengan cara dia panggil orang pintar datang. Nah, orang pintar datang ini dia tanya pertama-tama, saudara, ada garam, ada bawang putih, dan waduh, ini kita pikir, wah ini apaan lagi nih, saudaraku. Dari situ hati kita sudah tidak sejahtera, saudaraku, ya. Dan yang kita lakukan adalah kita naik ke loteng lantai 2 dan kita mulai berdoa di sana, pujian penyembahan, dan kita mulai berbahasa roh. Dan pada waktu itu Roh Kudus bekerja. Nah, tiba-tiba ini mama saya ini dipenuhi Roh Kudus dan dia berkata-kata dalam bahasa Tiongkok kuno, saudaraku ya. Tiongkok kuno, Bapak Ibu sekalian, sehingga itu benar-benar nih bingung kata-katanya ini. Lalu setelah bahasa roh itu kemudian dia lihat di dalam roh itu ada 6 orang yang kepalanya gundul, botak itu, mereka lagi mendayun sampan perahu itu ya. Tiba-tiba mereka dengan mendayun begitu cepat, mereka lari menyeberang pulau dan tiba-tiba mereka hilang. Dan setelah bahasa roh selesai, kami turun, ternyata dukunnya itu sudah pamit pulang ya. Karena waktu dalam ibadah seperti itu bahasa roh, tiba-tiba oh adik mama saya yang sakit ini dia ngerti. Dia bilang kepada yang orang pintar yang dukun ini, udah Pak, gak usah obati saya. Itu saya udah tahu tuh kalau kakak saya sudah bahasa roh itu berarti ada sesuatu yang Tuhan mengerjakan. Dan tahukah saudara, pada waktu dukun itu pulang memang gak enak juga dengan Sonya itu, karena Sonya ini merasa ini kok nggak dihargai, tapi ya memang itulah cara Tuhan, saudaraku. Tapi Tuhan ajaib, Bapak Ibu. Waktu dukunnya pulang, kami doakan, saudaraku. Ternyata ini adik dari mama ini, yang bungsu ini, yang I ini, dia punya 5 penyakit komplikasi. Ada jantung, diabetes, ada ginjal, darah tinggi, saudaraku. Ada satu lagi, ada 5. Tuhan sembuhkan, termasuk liver juga, ya. Tuhan sembuhkan dengan cara yang ajaib sehingga akhirnya dia sehat, saudaraku.
Dia bisa melayani Tuhan sebagai seorang pelayan Tuhan, luar biasa Bapak Ibu. Ya, itu keajaiban Tuhan Bapak Ibu. Dan memang tidak bisa dimengerti oleh manusia, hanya dimengerti oleh Allah saja ya, hal-hal yang rahasia. Nah, kita lihat yang ketiga, yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara-saudaraku, dia menjadi berkat ya, menjadi berkat bagi orang percaya dan juga bagi orang lain. Nah, yang menjadi berkat ini apa? Karunia bernubuat ini. Mari kita lihat ya. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayatnya yang ketiga ya. Tetapi siapa yang bernubuat berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Amin. Amin. Jadi waktu orang dengar kata-kata nubuatan itu, orang sedang susah, hatinya tidak susah. Orang yang sedang sedih, hatinya tidak sedih. Orang yang dalam keadaan galau, hatinya tidak galau lagi. Dalam keadaan depresi, tidak depresi lagi. Bahkan orang yang mau bunuh diri pun tidak jadi bunuh diri. Kenapa? Karena dia merasa dia dibangun, dia dinasihati, dia dihibur, saudaraku. Wow, itu artinya apa Bapak Ibu? Karunia ini benar-benar Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang percaya ya, bagi kalangan kita dan juga bagi orang lain ya, di luar iman kita. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian, dan kita akan berdoa ya. Nanti sebelum doa profetik dinaikkan dan juga pengumuman akan disampaikan, kita akan dengarkan dulu kesaksian. Kalau ada di antara saudara yang mau bersaksi, dipersilakan ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, haleluya. Akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar ya di malam hari ini. Oke, praise God. Ya, kepada ibu kita, Ibu Siang Liang akan berdoa ya untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam hari ini. Pak John, Ya, Pak Frans Angki. itu nas tadi 1 Korintus berapa Pak John? 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Makasih Pak John. Ya, sama-sama Pak Frans. Ya. Oke, ada Ibu Siang Liang di sana? Oke, mungkin Ibu Siang Liang masih belum terkoneksi, tidak apa-apa. Ya, oke, kita akan berdoa ya. Ibu Lince ada ya? Silakan Ibu Lince berdoa buat kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Ya, mari kita sama berdoa. Amin. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kami percaya firman sudah membuat kami mengerti untuk kami lebih dekat lagi melekat kepadamu ya Bapa. Berikan kami hati yang taat untuk kebenaran firman-Mu Yesus. Supaya lebih mengerti Tuhan, pentingnya kasih. Ya. Lebih lagi Tuhan memahami Tuhan, karunia bahasa roh. Ya, Lebih Yesus. lagi Tuhan mengakui karunia roh bernubuat Tuhan. Ya, Yesus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini Tuhan, biarlah melekat kepada setiap kami Tuhan. Dan kami mengerti Tuhan, kami tetap setia, tetap melekat kepadamu ya Tuhan. Dan kami tetap mau belajar firman-Mu Tuhan. Untuk lebih hari Tuhan, boleh membawa kami Tuhan, untuk kami lebih mengerti Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu, Pak John, ke dalam tangan-Mu. Ya, Tuhan kiranya Engkau berkati Tuhan, pelayanannya, dimanapun beliau berada Tuhan, ya, nama-Mu Yesus. dipermuliakan ya Bapak. Tuhan, kami juga menyerahkan keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Biar Engkau tetap bungkus kuasa dengan kuasa darah-Mu Ya, Bapak. Yesus. Engkau Tuhan, buat Tuhan keluarga ini Tuhan untuk menjadi banyak memenangkan jiwa ya Tuhan. Ya, Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan untuk keluarga Pak John Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Bu Lince Rompas untuk doa yang sangat indah dari kota Sidoarjo di Pondok Chandra ya, yang sudah menaikkan doa buat kita semua. Tuhan berkati Bu Lince. Makasih sama-sama. Salam ya buat keluarga. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Rosalin dari Jerman. Ya, terima kasih kepada Ibu Ongkyo Kim yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Ibu Lince yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa
di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Dan terima kasih juga kepada Bapak John yang luar biasa atas pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam. Dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatinya. Dan selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profet yang akan dinaikkan oleh Ibu Willy Hukubun. Ibu Willy. Bu Willy. Ya, Ibu Rosalin, untuk waktunya. Ya. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara, dan doa prophetik kedua bagi gereja CLCC. Doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa prophetik dua bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Willy Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Willy. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Waktu saya kembalikan ke Ibu Ros. Ya, terima kasih Ibu Willy Hukubun. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Dan sekarang kita masuk dalam yang akan dibawakan oleh Ibu Yeti Sulistiorini. Silakan Ibu Yeti. Terima kasih Ibu Rosalin. Salam Bapak Pendeta. Shalom. Dan Sarbuna dan Bapak Ibu semua yang terkasih. Sehat selalu. Terima kasih. Saya akan menyampaikan
Pengumuman gereja CLCC persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 03312684401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Ibadah online CLCC hari Senin tanggal 29 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu. Simpang Darmo Permai Utara 9 nomor 4 Darmo Villa Kavling 644 depan Papaya Supermarket Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Info penting spesial Happy Birthday Juli 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 24 Juli Saudara Alexander Bramtito Sinarayakto, putranya Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. 29 Juli hari ulang tahun pernikahan Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoali dari Jerman. 30 Juli Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang saat ini berada di Cisarua, Jawa Barat. Tuhan memberkati Ibu Yeti. Terima kasih. Lagi di Cisarua, Bogor. Ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati Ibu Yeti ya. Terima kasih. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhirnya itu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih Tuhan Yesus, ibadah boleh berjalan dengan lancar. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh Gembala kita. Silakan. Bapak John. Ya, terima kasih Ibu Rosalin, host kita yang luar biasa yang sudah memimpin ibadah kita ya di malam ini. Baiklah teman-teman semua,
Bila mana ada saudara-saudara yang mau bersaksi, kesaksian singkat bisa disampaikan, apakah dari Cifung atau dari siapapun yang mau bersaksi, kami ingin mendengar ya. Ya. Cifung? Malam, Ya, silakan Cifung. Ya. malam semuanya. Ya, malam. Ini tadi ada WA dari teman bahwa kita doa untuk Suho ya. Suho ini dari Biyung, dia lagi opname, sepertinya opname tadi Pak Pendeta John waktu memberitakan firman kok ada gambar ini ya, Tuhan Yesus menyembuhkan Suho katanya. Dia ada di rumah sakit. Suho ini sudah tua tapi dia sering jatuh. Jadi kita berdoa nanti supaya terjadi mukjizat. Saya percaya dimanapun kita ditempatkan, sekalipun kita sudah mendengar, tapi kita berdoa juga untuk mamanya Shano ya. Mamanya Shano, kita doa juga untuk Catherine ya. Catherine yang ada di Bandung. Berapa kali Catherine WA di grupnya Pak Pendeta John, tapi nggak masuk-masuk. Biar Tuhan melawat dan jiwa-jiwa yang rindu. Nggak tahu Ajang udah masuk belum Pak Pendeta John? Ajang ya? Ajang sepertinya belum, dia belum. Oh ya. Sama Febri ya. Ya. Biasanya begitu Pak Pendeta John. Seperti pertama Shano juga saya juga begitu lagi. Tadi kan ngomongnya mau ikut ya. Tidak ada sesuatu kendala dan sebagainya. Memang si jahat itu tidak mau kalau jiwa itu ingin dekat sama Tuhan. Saya tahu ya. Maka itu tadi dikatakan Pak Pendeta John, kita mempunyai kasih Bapak yang ada di dalam kita. Mari kita mendoakan mereka. John, ada yang sakit namanya Suho, ada di rumah sakit kayaknya rumah sakit mana saya nggak tahu, cuma teman-teman bilang ini rumah sakit Suho nggak didoakan. Terima kasih. Jadi semuanya sakit-sakit ya dicantumkan untuk selalu berdoa karena kita tubuh Kristus ya. Nah, Tuhan kepala kita ini tubuhnya, dan kita kalau ada satu yang sakit, tubuh kita ikut semua sakit. Terima kasih Pak Pendeta John. Dan juga untuk Catherine juga Pak Pendeta John, kan seringkali Catherine sakit karena sakitnya itu tadi pagi saya ditelepon Bu Eka. Bu Eka cerita Catherine sudah SMS sama dia. Katanya dia ingin tidak lama lagi ingin terbang jauh katanya. Kaget Eka, mau kemana? Kamu nggak boleh begitu katanya. Jadi dia agak ada sedikit ya pemikiran. Kita doakan Pak Pendeta John, Catherine sama Suho ya, sama mamanya Shana. Tuhan memberkati. Amin. Suko itu siapa, Cifung? Suho ini orang dari Wiyung, Pak Pendeta. Orang Wiyung ya? Ya, tapi kalau dia sudah ini mungkin saya bisa ini ya, karena dia masih ada di rumah sakit. Jadi istilahnya kita nggak tahu. Nanti saya kasih gambarnya Pak Pendeta ke grup ya. Ke grupnya Pak Pendeta. Iya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ya. Ya, terima kasih Cifung untuk infonya lewat kesaksian ini ya. Oke teman-teman semua, malam hari ini kita akan mengimani ya, kita deklarasikan iman kita. Ya, Bu Weli. Ya, saya bersaksi tentang kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, silakan. Hari Senin saya pergi untuk kontrol mata. Saya ditensi sama suster di bagian mata. Tensinya hanya 92. Tapi puji Tuhan, dengan kuasa doa, tadi pagi saya pergi tensi kembali ke puskesmas, sudah normal. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Pak John. Amin. Ya, Pak Fransangki. Tolong didoakan saya. Dari kemarin dengan hari ini sebenarnya tadi kita mau Zoom meeting untuk pekerjaan untuk batu bara dan minyak itu N590 itu dari Kazakhstan sana Pak John ya. Iya. Ini ada masih kesalahan mungkin atau kesalahan, tahu Tuhan belum mengizinkan Pak John. Jadi ya, kita gagal meeting karena Zoom-nya blank semua Pak John. Zoom-nya blank semua. Jadi Zoom tadi mau Zoom semua tapi blank Pak John. Jadi tolong didoakan lagi supaya Tuhan bisa campur tangan bekerja dengan kita punya pekerjaan ini Pak John.
Terima kasih Pak John. Ya, Ya. tadi kita mau telepon sama ke Singapura langsung dengan kawan-kawan, tapi gagal karena jomnya mandat semua Pak John. Ya. Ya, terima kasih Pak John. Oke. Ya, baiklah teman-teman. Mari selesai, kita akan berdoa untuk yang sakit malam ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang sedang kondisi kesehatan kurang enak, Baik, dan letakkan kesehatan tangan dan- kiri saudara bagian tubuhmu yang sakit ya. 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 Oke. Oke, letakkan tangan kiri saudara-saudara sekalian di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Imani malam hari ini ya, ketika saya menyebutkan nama-nama saudara semua secara serempak, secepat saudara menangkap, secepat saudara meresponi, secepat itulah kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan engkau ya. Haleluya. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Oh Tuhan, firman itu berkuasa. Firman itu adalah Allah sendiri. Dalam nama Yesus, imani malam hari ini. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Saat engkau meletakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit, imani, kuasa Tuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Dan saat engkau meletakkan tangan di depan layar monitor, kuasa Tuhan juga sedang menjamah engkau seperti engkau menjamah, seperti wanita yang sakit pendarahan, dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Terima, Ibu Meli Ukubun, engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Rosalin, engkau terima dalam nama Yesus. Pak Frans Aling Angki, engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Yeti, engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Onggi, engkau terima dalam nama Yesus. Yang engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Lince, engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Wace, engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Puspita, Ibu Lianwa, engkau terima dalam nama Yesus. Cifong, engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Andri Marantika, engkau terima dalam nama Yesus. Oh Rabayana Masika, Ibu Marta, engkau terima dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Ibu Sinta, engkau terima dalam nama Yesus. Anak-anak Yohan Sini James, engkau terima dalam nama Yesus. Vivo, engkau terima dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sedang bekerja malam ini bagimu dalam nama Yesus. Pak Hendro, engkau terima kuasa Tuhan bekerja atasmu malam ini. Ibu Melan, engkau terima kuasa Tuhan bekerja atasmu dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini sudah dijamah, sudah disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami doakan juga ya Tuhan, teman Cifong yang sedang dirawat di rumah sakit di Wiyung, Tuhan sembuhkan dia, sembuhkan juga mamanya. Oh Tuhan Yesus, Sianet, Ibu Lepiun, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Jamah juga Catherine, lepaskan dia dari segala kekosongan, dari ya Tuhan segala keputusasaan di dalam nama Yesus, dari kehampaan kami patahkan dalam nama Yesus, dari segala depresi, dari stres kami lumpuhkan, kami hancurkan. Terima kasih Tuhan, malam ini kami percaya untuk bisnisnya Pak Frans Angki, Tuhan lancarkan, mudahkan semua berjalan dalam tuntunan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang tidak ada menjadi ada, meskipun yang ada sedikit Tuhan buat jadi banyak, yang ada kurang Tuhan buat menjadi melimpah dalam nama Yesus. Terima kasih yang oh Tuhan tidak mungkin Tuhan buat menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin dalam nama Yesus. Akan terjadi kesepakatan, akan terjadi deal di dalam nama Yesus. Percaya antara buyer, antara pemilik, owner, Tuhan kirimkan, Tuhan satukan, ada kesepakatan dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami padamu, memberikan kebaikan bagi Pak Frans Angki sekeluarga, untuk anaknya akan naik kapal, adik Jason dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan bukakan jalan, lancarkan semuanya. Terima kasih untuk Ibu Yeti dan juga untuk Ibu Maibel. Di dalam Tuhan bisnis mereka kami percaya Tuhan sudah menjawab satu persatu. Untuk syuting di Cijarua, Tuhan semua tolong, semua bisa berjalan lancar, dimudahkan, dilancarkan dalam nama Yesus. Terima itu Ibu Maibel, Tuhan akan pakai engkau menjadi berkat kesaksian, dan Ibu Yeti, Tuhan akan juga pakai engkau, kalian akan dibawa bertemu dengan orang-orang kunci dalam nama Yesus. Pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka hari-hari ini dalam nama Yesus. Akan berikan job-job yang baru, percaya kuasa Tuhan sudah bekerja, sudah menolong kalian. Tuhan berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Akan ada terobosan, akan ada keajaiban Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Untuk setiap ibu-ibu yang hadir malam ini, engkau juga mengimani bahwa semua anak-anakmu, baik yang pria maupun wanita, Tuhan berkati dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam nama Yesus. Tuhan melihat imanmu sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak yang mengimani anak cucunya diberkati. Terima dalam nama Yesus. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan dalam nama Yesus. Semua mengalami kemunculan, bukan kemalangan. Semua tetap sehat, tidak sakit. Semuanya kuat, tidak lemah. Semua dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun. Di dalam nama Yesus, semua dibuat Tuhan berhasil, tidak ada yang gagal. Terima kasih, ini doa kami padamu. Kami serahkan perjalanan Bu Yeti dan Bu Maibel. Dalam perjalanan dari Cisarua, mereka akan juga menuju ke Jawa Tengah, ke Jogja, kemudian ke ya Tuhan Ponorogo, dan juga ke Surabaya.
Tuhan tolong semua dilancarkan, dimudahkan Tuhan. Terima kasih, percaya Tuhan buat keajaiban bagi semua anak-anak-Mu. Aku berkata malam ini, Engkau akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Dan Engkau akan melihat kebajikan, kemurahan dari Tuhan akan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Engkau akan melihat kelimpahan dari sepanjang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Engkau akan melihat malaikat akan diutus untuk menjaga, melindungi engkau. Dimanapun engkau berjalan, engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus, berdoa pada malam ini untuk juga Cimelan, kami doakan Tuhan kuatkan engkau, Tuhan hiburkan hatimu. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan segala sesuatu dalam keluarga, keuangan, ekonomi, semua dipulihkan Tuhan. Jangan takut Bu Melan, Tuhan sudah mendengarkan doamu. Dalam nama Yesus, untuk Ibu Rosalin, percaya Tuhan akan memudahkan, melancarkan semua urusan-urusannya. Dan percaya akan ada keajaiban Tuhan, akan ada percepatan waktu Tuhan. Tuhan akan buat terjadi sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupanmu, dalam semua urusan-urusanmu, dimudahkan, dilancarkan Tuhan. Jangan takut, Tuhan sudah bekerja mendatangkan kesembuhan bagimu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat ini. Tuhan, malam ini kami akan berpisah, kami akan beristirahat. Percaya semua yang hadir malam ini, yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa jawaban, pulang bawa pertolongan Tuhan, pulang bawa keajaiban Tuhan di dalam nama Yesus. Apa yang kau tidak lihat, engkau akan melihatnya. Apa yang tidak engkau dengar, engkau akan mendengarnya. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, engkau akan merasakannya. Bahkan apa yang tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan sudah sediakan. Tuhan kerjakan jauh lebih banyak dari apa yang mampu engkau doakan atau pikirkan. Dalam nama Yesus. Dan engkau akan melihat mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah engkau alami, yang belum pernah engkau lihat, engkau akan mengalami, engkau akan melihat itu. Terimalah berkat ini, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkati semua yang ada padamu. Semua yang percaya malam ini terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima kesembuhan, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Pastor John. Praise God. Tuhan berkati Bu Om, Yokim. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih Pak John. Ya Bu Andri, Tuhan berkati. Rosalin. Sama-sama Bu Lince. Bu Yeti. Vivo, Tuhan berkati ya. Saling berkati. Tuhan berkati semuanya. Praise God. Berkati Bu Priscilla. Willy, Tuhan berkati. Cifung, Tuhan berkati. Bu Lince. Bu Yeti, Bu Maibel, kita dengarkan kesaksian berikutnya ya. Semangat. Saudara Cindy, saudara Tuhan berkati. Amin. Ya, selamat istirahat. Selamat istirahat teman-teman semua. Selamat malam. Tetap semangat. Semoga cepat sembuh. Wow. Tuhan berkati. Adakan tangan dulu. Adakan tangan dulu untuk kertas-kertas yang Bu Maibel pegang itu. Adakan tangan dulu. Coba tunjukkan ya. Dalam nama Yesus. Setiap tulisan-tulisan, oh Tuhan, yang akan dihafal, yang akan dimengerti oleh Ibu Maibel, Tuhan lancarkan, mudahkan sehingga tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terputus, semuanya dilancarkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap tulisan ini dan diucapkan dalam perkataan, semua akan penuh kuasa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Sama-sama. Tuhan berkati Bu Lince. Salam buat Doni ya. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu Lince. Tuhan berkati. Bu Yeti, sehat, sukses ya Bu Yeti. Amin. Sukses ya Bu Yeti. Amin. Ya, Bu Aceh, Tuhan berkati Bu Aceh ya. Salam buat Pak Kim Sun Bu Aceh. Cifung, Ya, puji Tuhan. Nanti kita ketemu tanggal 29 Bu Rosalin. Nanti Bu Yeti datang dengan Bu Maibel. Ya, ketemu di sana ya. Oke. Ya, semua lancar ya. Tuhan berkati semuanya. God bless you. Bye-bye. Semangat ya. Amin. Selamat istirahat. Selamat istirahat semuanya. Oke, sampai jumpa lagi besok pagi. Ya, Cimelan mana? Oh ya, Cimelan. Berkati ya. Terima kasih Pak John. Sama-sama Bu Aceh. Salam buat Pak Kim Sun ya. Iya.
Oke, semuanya. Ya, Bu Puspita, Bu Linwa. Semangat ya, selamat istirahat. Oke, bye-bye. Oke. Bye-bye.